yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada siang hari ini kita patut menaikkan setiap rasa syukur, hormat, sembah kita hanya kepada Tuhan. Karena atas kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita, sepanjang 2 bulan lamanya kita dihimpit dengan berbagai kesibukan kita masing-masing. Namun pada pagi hari ini Dia boleh mengizinkan kita berada di hadiratnya Tuhan untuk memuji dan menyembahkan Tuhan. Untuk itu, mari sama-sama kita memulai ibadah kita di saat pagi hari ini dengan menyanyi kemenangan iman nomor 140. Dengar seru gemat Yesus ditebusan, itu sungguhnya berat. Yesus ditebusan, pergi ke senang negeri, Tuhan pun telah berpesan. Pergi ke
sebuah misi. Hidup adalah sebuah misi. Di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tentunya kita punya visi dan misi. Kita punya visi dan misi. Bahkan kita punya niat hati, kita punya pergumulan untuk kita mendapatkan sesuatu yang besar, sesuatu yang wow, dan pastinya itu butuh kesabaran dalam setiap kehidupan kita pribadi dan pribadi. Di kesempatan pagi hari ini kita belajar dari salah satu tokoh yaitu Rasul Paulus. Kita melihat pribadi Rasul Paulus sebelum dia mengenal Tuhan atau sebelum dia melayani Tuhan, banyak sekali hal kejahatan yang Rasul Paulus lakukan. Banyak sekali hal kejahatan yang Rasul Paulus lakukan, yaitu membunuh orang-orang percaya kepada Tuhan. Dan di saat Rasul Paulus bertobat, Rasul Paulus menganggap bahwa semua yang dia lakukan itu adalah sampah. Sehingga di kesempatan pagi hari ini saya rindu untuk kembali belajar dari surat Roma pasal 9 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Dari judul yang saya ambil pada kesempatan ini, hidup adalah sebuah misi. Misi berarti penyataan apa yang dilakukan sekarang untuk mencapai visi. Tentunya kita ada di dunia ini, kita punya visi dan misi. Kalau kita tidak punya visi dan misi, lebih baik kita mengakhiri hidup kita. Lebih baik kita mengakhiri hidup kita. Tuhan menciptakan kita di dunia ini, ada rencana Tuhan yang mau menggenapi dalam kehidupan kita. Dan tujuan yang Tuhan letakkan dalam kehidupan kita, Tuhan mau supaya kita mau memberitakan Injil. Rasul Paulus bertobat dan Rasul Paulus percaya kepada Tuhan Yesus. Rasul Paulus menyerahkan dirinya untuk memberitakan Injil keselamatan. Rasul Paulus memberitakan Injil keselamatan kepada jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan Yesus. Terkadang kita berpikir seperti ini. Narap nanti sabolan aku, narap sabolannya. Tetapi untuk memberitakan Injil siapa saja bisa memberitakan Injil. Bukan harus sekolah dulu. Terkadang yang ada di kita pikiran seperti itu. Di saat kita memberitakan Injil, kita harus membayar harga. Tidak enak-enak saja kita mau memberitakan Injil. Kita harus membayar harga. Harga apa yang harus kita bayar? Kita meninggalkan setiap apa yang menjadi norma kita. Hal-hal yang sudah kita lakukan secara dunia kita tinggalkan. Bahkan orang-orang yang kita sayangi kita tinggalkan untuk kita melakukan apa yang menjadi mau Tuhan. Tentunya itu sakit. Tetapi di saat kita sungguh-sungguh mau berproses dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan, Tuhan akan memberikan kemampuan kepada kita untuk kita dapat menjalankan apa yang menjadi maunya Tuhan. Tuhan, otomatis Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Tuhan akan memberkati rumah tangga kita. Mungkin saat ini kita datang bermohon untuk suami yang tidak setia beribadah mungkin, atau anak-anak yang tidak setia beribadah mungkin, bahkan juga dalam pergumulan anak-anak untuk kuliah. Kita percaya bahwa saat kita melangkahkan kaki kita ada dalam hadirat Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan semuanya itu dan Tuhan akan menjawab bagi kita tepat pada waktunya. Kadang juga kita berpikir, saya berdoa terus Tuhan tidak pernah jawab satu doa. Saya berdoa terus ulang-ulang tapi Tuhan tidak pernah jawab satu doa. Tuhan mau melatih kita sejauh mana kesetiaan kita, sejauh mana kita berdoa dan beriman kepada Tuhan. Tuhan melatih. Di saat Tuhan tidak menjawab doa kita, mari kita terus berdoa kepada Tuhan. Dan tepat pada waktunya Tuhan akan nyatakan jawaban yang pasti bagi kehidupan kita.